Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa mengaku kehilangan dompet di mal saat akan bayar kopi cepat saji. Pengacara kondang Hotman Paris mengaku terkejut bahwa ada seorang pria yang mengembalikan dompet berisi 70 juta informasinya. Video viral pengacara kondang Hotman Paris yang memuji seorang cleaning service di salah satu mal di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara ini, karena mengembalikan dompet yang berisi puluhan juta rupiah ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Melihat kejujuran dengan menolak sejumlah uang yang sempat ingin diberikan oleh Hotman Paris, pengacara tersebut pun kemudian membagikan cerita tersebut ke dalam media sosial milik pribadinya dan juga menarik salah satu teman bisnisnya untuk memberikan apresiasi kepada cleaning service yang diketahui bernama Edi Sonjaya karena kejujuran itu tadi. Dan alhamdulillah pemirsa, pagi ini Mas Edi Sonjaya meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang menjadi tulang punggungnya juga untuk keluarga. Di studio sudah hadir bersama kita. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Edi. Mas Edi Sonjaya. Sehat Anda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia yang lagi ramai kemarin. Lagi rame juga. Seliweran di media sosial. Nah kalau bicara rame, yang satu lagi juga, waduh ini rame banget nih. Nah, ini Apalagi nggak usah dipancing kalau yang ini udah rame. jamaahnya luar biasa loh, ya kan? Ustadz Wijayanto, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Aman, terkendali, sehat, 86. Wes, Masya Allah. Lengkap Ini ya. acara apa ini? Saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, Iya, Pak. sama sekali, saya nggak usah nanya kronologis dulu ya, mungkin nanti bisa. Tapi sama sekali nggak tergiur Mas untuk Enggak tergiur. Hah? Kebutuhan tuh macam-macam Mas manusia kan. Dompetnya tebel kan katanya Mas? Tebel sih. Dia model dompet gimana sih Mas? Iya, model dompet lipat. Lipat gitu. Iya, Itu benar isinya katanya tuh 70 juta? bener. Oh Anda sempat ngumprak-ngumprak gitu? Enggak, dia kan nongol sebagian. Kelihatan tuh ada kayak Iya, tebel banget tuh. Gitu. Pada saat melihat tuh dompet tebel, ada yang nongol duitnya puluhan juta. Yang di sebelah kiri nggak terbersih- bisik-bisik? Yang sebelah kiri? Saya nggak bilang sebelah kanan loh ya. enggak. Yang sebelah kiri nggak bisik-bisik? Saya langsung Saiton. lari ke Pak Hotmannya langsung. Oh langsung cari orangnya? Iya, bawa dia dompetnya. Nah itu kronologisnya gimana tuh? Kronologisnya bisa diceritain nggak tuh? Jadi ceritanya pas lagi rutinitas pagi sih, Ya, jam? jam 7 kalau rutinitas. Ya. Rutinitas, saya sempat ngeliat mobil Pak Hotman. Oh. Habis itu saya pergi lagi rutinitas lagi. Tinggalin sebentar. Gitu. Iya, lanjut rutinitas. Ah. Habis itu balik lagi saya. Anda menemukan? Iya, dompet. Pas turun Pak Hotman Paris. Bagaimana Anda yakin tahu itu itu dompet? dompetnya? Ah. Itu dompet Hotman Paris nih. Dia turun kan dari mobil nih. Heeh. Di situ juga mobilnya. Soalnya Oh, nggak ada mobilnya mobil. ada di situ juga? Iya. Oh, dan karena posisi itu mall masih tutup ya Mas ya? Iya, masih tutup. Jadi nggak rame ya? Nggak terlalu Dan ramai. itu waktu itu mobilnya udah ninggalkan sama masih situ? Masih di situ kayaknya. Kalau mobilnya sih udah masuk ke depan. Ke arah depannya dia, depan Starbucks-nya. Udah maju. Oke, tapi masih ada di areal itu gitu maksudnya? Iya, masih ada. Oke, itu kalau Ustadz itu kalau ada Maria itu di situ udah diambil itu. itu Oh lah benar, makanya. saya ambil, saya simpan, saya kasih Arif Fadil. Nah, Nah itu dia. Jadi, makanya memang kadang-kadang apa ya namanya agama itu kadang beragama itu godaannya pasti Itu tiga ta. saya bilang yang kiri tadi tuh loh. Iya ya, Kayak itu. harta, tahta, wanita, dan kuota sekarang. Kuota, Iya, bener. Empat ta. Jadi harta, tahta, wanita, dan kuota itu godaan di dalam keberagamaan. Makanya nguji keberagamaan seseorang itu kalau dia bisa melewati ini. Empat itu. Iya, empat itu. Kalau dia tidak tergoda oleh harta, padahal tahu ya kalau itu isinya pasti Betul. berharga. Kan gitu. dia bilang tadi kelihatan tuh ininya Nongol, Pak, tumpukannya itu. Ya gitu. karena tahu miliknya Pak Hotman. Kalau miliknya Anchor mungkin ya Oh tipis. tipis wah, tipis, iya. nggak ada Tipis. nongol-nongolnya tuh Pak. jangan tersinggung lah ya. Oh, enggak, Pak. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasain, mohon maaf. Jadi dia tahu dan ini miliknya. Sebentar. Kok tahu ya? Nanti kita pas break kita ngobrol lagi. Aku lihat di ruang rias tadi. Oh, sempat lihat dompetnya soalnya. Jadi agama itu kan justru puasa itu sebetulnya goalnya di sini. Oh. Kan hampir semua amalan manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asya muli wa ana ajribi. Hampir semua, misalnya sholat bisa untuk manusia. Sholat itu biasa-biasa kalau di belakang ada calon mertua, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri cepatnya luar biasa. Iya. Haji bisa untuk manusia. Bahkan sedekah kadang-kadang, apalagi sebentar lagi, Iya. pakai gambar apa, pakai nomor berapa, itu biasanya. Bentar lagi itu semuanya.
Oh, ngasih Quran aja ada fotonya, ada nomor berapa ada di situ. Iya. Nah, jadi, tapi kan puasa nggak bisa. Iya betul. Betul-betul itu menguji integritas seseorang. Iya. Itulah sifat ihsan bahwa Allah melihat kita usahakan kita bisa melihat Allah, tapi kan nggak bisa kita melihat Allah. Maka tanamkan Allah selalu melihat kita. Kalau itu langsung diambil kan nggak ada yang tahu kan. Betul. Nah itulah keberagamaan. Kan puasa itu nggak bisa difoto, nggak bisa disuting, nggak bisa diliput. Nggak bisa dilihat, oh kurus banget berarti sering puasa, enggak. Oh gemuk banget campersnya berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya itu. Kalau ya, tapi kan nggak bisa dilihat dari Itu bukan permisalan kan, emang realita kan ya. Oh, ya, ini maksud lah. saya gitu. Artinya kan tidak bisa dilihat dan itu urusannya dengan Allah. Sama dengan keberagaman. Kalau ini masalah urusan KPK, Tipikor bisa kok. Nah ini menarik. Nyatanya. Artinya kalau hanya polisi, jaksa itu bisa gimana caranya lah. Toh nanti diaudit bisa di atas nama orang lain, bisa ya yang penting itu ya kan mogenya bukan punya saya, chip Amerikanya bukan milik saya. Jalan-jalan ke luar negerinya, Itu foto-fotonya kan juga. Bisa. Artinya tapi kalau puasa kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, maka nanti ada beberapa catatan penting dalam orang berpuasa yang berhasil. Satu, kalau mewujudkan ketakwaan. Nah, maka puasa ini bukan satu tujuan, tetapi itu media. Media untuk menuju takwa. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, orang bertakwa itu disuruh untuk kuno ma'asrodikin. Bersamalah dengan orang yang jujur. Jujur yang sini. Tuh, yang sini Pak. Kanan tuh simbol kebaikan. Kalau kiri itu biasanya. Ya saya konsisten sih sama ucapan saya. Tadi saya bilang kiri Pak Ustadz. Aduh, kenapa posisinya kiri ya? Ya. Ya, kan ada lamatul malaik, ada lamatul syaitan. Jadi kanan tuh simbol malaikat. Sebelum ke saya kan ke dia dulu ya. Kalau kiri itu simbol api. Api itu setan, setan itu api. Boleh nggak dipertegas Pak? Lanjut tadi yang kedua. Enggak kan kiri kosong. Maksudnya Oh, kiri iya, kosong, iya, ya. siap. Jadi intinya adalah bahwa kita suruh bersama dengan orang yang Betul. Jujur sitik, ya. orang yang jujur. Nanti ada 3 multiple effect dari orang yang jujur. Nah, Satu, dia dia pasti tenang. Di mana-mana orang jujur itu membawa ketenangan. Orang yang nggak jujur sebaliknya pasti tidak tenang. Gelisah. Itu sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu anchor. Ya itu. Astagfirullahaladzim, yang Pak. lain ya. Ustadz juga Fakta, ada. Pak. Kita Enggak, memberitakan Ustadz juga fakta, bisa Pak. Ustadz juga bisa Ya, ya. bohong. lanjut semuanya ya bisa nomor 2, nomor 3 biar kita break nih. Ayo cepet deh. Pertama Oke. tadi itu tenang. Tenang. Ya, gitu. yang kedua. Itu tidak hanya manusia loh. Kucing saja kalau dia mencuri, dia makannya dengan jelalatan. Iya. Tapi kalau dia dikasih makan, memang dia jatahnya dia. Taruhlah situ. Dia tenang, kusuk, lebih kusuk daripada Maria pas sholat tanggal tua. Nah, artinya apa? Ternyata kucing saja ada, nanti lihatlah, kucing yang mencuri itu makannya nggak tenang. Ya. Kita juga begitu. Uang sendiri dengan uang rakyat akan beda. Terpaksa harus dicuci, harus di segala macam itu. Nah, satu. Kedua, ya nggak usah gini aja lah. Anda pergi keluar dari sini. Teman-teman campers keluar nggak pakai helm, nggak pakai masker aja, ada patung polisi aja nggak nyaman. Baru patung padahal nih. Iya baru patung, Iya, apalagi polisi. betul. Atau gini aja lah, Arif pergi bawa istri sendiri dengan bawa istri orang. misalnya nih, atau Maria. Bisa nggak contohnya tadi saya masker aja lah. Atau gini aja lah sudah. Iya. Orang bawa istri sendiri dengan istri orang, pasti lebih atau selama ini gimana? Campers mungkin ada pengalaman. Ya, orang yang Ustadznya jadi kebingungan. enggak, orang tidak jujur itu pasti nggak tenang lah. Benar. Gitu Nah, lah. itu. Tenang lah. Kalau Iya, iya, kalau iya, yang nggak iya, tenang iya. nggak tenang gini berarti nggak jujur nih. Berarti nggak jujur. nih. Tapi tar dulu Ustadz. Kita kayak ke Mas Edinya lagi Iya, nih Ustadz iya. ya. Pada saat itu memang langsung cepat terlintas di pikiran Mas Edi untuk segera membawa ini ke Bang Hotman. Iya benar. Pas Langsung melihat itu yang terbersit di benak Mas Edi apa? kejujuran. Ya. Mikir nggak kalau misalnya itu tak bawa, pasti kayak saya nggak tenang karena itu bukan uang saya gitu. Belum kepikiran. Perasaan, ke sana. enggak, belum. perasaan itu memungkinkan nggak, muncul nggak kalau misalnya itu bawa terus pura-pura nggak ngerti langsung Iya. dibelanjakan moge sama Enggak. mobil mewah sama tasnya itu Nggak ada pikiran. untuk flexing gitu. Sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada. Oh, Pak, itu beda ya Pak? Iya. Oh ya. Oke. Nah kalau ini kan sama sekali nggak ada Pak. Memang tadi di kejujuran. Oke. Mengapa kemudian yang terbesit kejujuran Mas? Heeh. Apa ada mungkin prinsip-prinsip yang dijaga? Emang harus prosedurnya sih dari PT.
kejujuran. Prosedur dari Allah, bukan dari PT. Ya. Iya. Iya, kalau kadang-kadang kalau di Jawa itu namanya mupek, nemu dipek gitu. Artinya siapa yang menemukan dia jadi miliknya gitu kadang-kadang gitu. Atau mungkin ditukar dengan barang yang lain gitu kan. Biasanya kan adanya gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Nggak tahu sih Pak. Tapi Mas Edi, Iya. tentu kan Mas Edi itu kan punya keluarga ya. Iya. Istri juga tadi kan dibilang kan lagi hamil. Iya lagi apa? Pas butuh uang. Kalau saya tanya nih ke Mas Edi nih gitu, pasti ada kebutuhan dong buat keluarga, rumah tangga pasti. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Nggak terus sekali lagi nih, nggak ada Sedikit terbersih aja, pikiran gitu. Nggak ada pikiran. Mohon maaf untuk- nih Mas Edi. Mas Edi ada hutang nggak? Ada sih. Ada kan? Tapi sama sekali tuh nggak ada yang kepikiran untuk selesaikan masalah ini dengan cara instan yang ada di depan Mungkin mata. ini memang rezeki yang diberikan apa gimana gitu loh Mas. Nggak ada pemikiran kayak gitu saya. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Bahkan ambil langsung cari orangnya, kebetulan orang yang masih Iya. ada di situ, datangi dia. Nah, apa komunikasi dengan Bang Hotman pada saat itu? Pada saat itu saya kan ngasih nih dompet. Bang, ini handphone Bang. Maaf sebelumnya dompet bapak ketinggalan di depan. Ah. Dia sempat ngeluarin, saya tolak pak. Oh, Saya uang. ikhlas. Dia ngasih imbalan? Iya, saya ikhlas. Itulah. Kurang banyak apa gimana? Kurang banyak tuh. Makanya saya tanya dulu berapa, iya kan, gitu kan. Tapi Iya. ada imbalan waktu itu. Iya, ngeluarin berapa lembar, saya Dolar. tolak. Iya, saya langsung rutinitas kerjaan saya lagi. Tinggalin langsung. Iya, Sempat dipaksa itu Mas. Sempet dipaksa nggak? enggak sih. Nggak sempet dipaksa. Itu yang dikasih imbalannya boleh tahu nggak sih berapa gitu? Itu minimalnya ada 200, kalau enggak cepet. Sekitar segituan sih. Rupiah ya? Nominalnya ada beberapa lembar tadi katanya. Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Luar Menarik, biasa menarik. ya. Nah, karena Padahal kalau lagi dilihat butuh. Padahal lagi butuh. Padahal ibu tuh Ustaz. Iya, orang nggak butuh aja masih ngambil miliknya orang. Gitu. Apalagi Kita jeda dulu ya Ustaz ya. ya, nanti kita akan Sebelum kita dalami lagi disemprit hal ini ya lebih Pak ya. lanjut. Kami masih akan kembali untuk Anda bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga Mas Edi sesaat lagi.